Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'dah. Ya. Ayyatuha talibat, sabahul khair. Ya, sabahun nur ya. Kaifa halukunna al-an? Alhamdulillah bi khair wa afiyah insyaallah. Natabi' darsan al-ams, ya, kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin sampai dhamir muttasil, ya, dhamair raf'il muttasilatu. Dhamir rafa' yang dhamir muttasil yang dalam keadaan rafa'. Nah, sudah selesai sampai nisbah kemarin ya. Sekarang namuzaj i'rabi. Contoh i'rabnya. Al-misal. Awalan qara'tu darsa. Ya, contohnya saya telah membaca pelajaran. Dhamir, mana dhamirnya? Ta'ul fa'il. Ini dia. Tu. Ya. Tu di sini disebut dengan ta'ul fa'il. Ta untuk pelaku. Ta pelaku, ya. Apa kedudukannya dalam i'rab? Dalam kalimat mauqi'atul i'rab, mauqi'uhul i'rabi, kedudukan i'rabnya dalam kalimat. Kedudukan ta fa'il di sini sebagai fa'il, ya, sebagai subjek. Saya telah membaca pelajaran. Saya adalah subjek. Telah membaca predikat. Ad-darsa objek, ya. Subjek dalam bahasa Arab artinya fa'il, ya. Jadi dhamir muttasil tu di sini ta'ul fa'il kedudukannya sebagai fa'il, ya, sebagai subjek. Apa indikasi dari itu? Indikasinya adalah dhamir ana, ya, dhamir ana. Sanian, yang kedua, ad-darsani. Ad-darsani fuhima. Dua pelajaran itu telah difahami, ya. Telah difahami oleh dua orang laki-laki, ya. Mana dhamirnya? Dhamirnya ini dia, aliful isnain, ya. Kalau tasrif lughawi fahima fahima. Nah, fahima. Nah, alif di situ menunjukkan aliful isnain. Alif di situ untuk dua orang, ya. Alif di situ menunjukkan musanna. Alif yang menunjukkan untuk dua orang, ya. Dua ad-darsani fuhima. Dua pelajaran itu telah dipahami oleh kedua murid tersebut, ya. Aliful isnain. Nah, aliful isnain di sini mauqi'uhul i'rabi, kedudukannya dalam i'rab kalimat adalah sebagai naib fa'il, ya, pengganti fa'il. Mengapa pengganti fa'il? Ya, karena di sini kata kerjanya adalah kata kerja pasif, ya, fuhima. Nah, nanti belajar ya. Nanti akan dipelajari, ada pelajaran tentang kata kerja pasif dan kata kerja aktif, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya fi'il majhul dan fi'il ma'lum. Ya, fi'il majhul adalah kata kerja pasif.
fi'il ma'lum, kata kerja aktif. Nah, di sini fuhima ini adalah kata kerja pasif, fi'il majhul. Nah, fi'il majhul ini dia tidak punya fa'il, nggak punya subjek, akan tetapi dia punya naibul fa'il. Dia punya pengganti subjek namanya, ya, naib fa'il, pengganti subjek. Karena kata kerja pasif dia tidak punya subjek. Kalimat pasif dia nggak punya subjek. Ya, kalau dalam bahasa Arab, kata kerja pasif dia punyanya hanya pengganti subjek, ya, naib fa'il. Lanjut, al-misalus salis, contoh yang ketiga. Al-marada asbahu mu'afina. Ya, al-marada asbahu mu'afina. Orang yang sakit itu menjadi orang-orang yang dimaafkan, ya, orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Domirnya mana domirnya? Wawul jamaah. Ini dia, waw jamaah, domir muttasil, ya, ini waw jamaah. Lalu apa kedudukannya dalam kalimat? Mauqi'uhul i'rabi, kedudukannya dalam kalimat, dia sebagai isim asbaha. Masih ingat kan? Asbaha ini adalah temannya kana, saudaranya kana wa akhwatuha, punya saudara namanya asbaha. Nah, jadi kana wa akhwatuha itu, kana dan saudara-saudaranya itu pekerjaannya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ini dia isim asbaha, ya. Wawul jamaah di sini, ya, mereka menjadi wawul jamaah di sini. Waw di sini pewakilan dari domir apa nih? Indikasinya domir apa? Waw jamaah di sini. Domir hum, iya, domir hum. Nah, wawul jamaah, ya, pengganti dari domir hum, kedudukannya sebagai isim asbaha. Mu'afina ini kedudukannya sebagai khobar asbaha, ya. Nah, isim asbaha ini dia barisnya adalah rofa, ya, rofa. Nah, dia rofa. Mengapa rofa? Karena kedudukannya sebagai isim asbaha. Isim kana itu barisnya dia marfu. Ya, jadi wawul jamaah di sini kedudukannya sebagai isim asbaha marfu, ya. Isim asbaha mabni, ya, mabniyun fi mahalli raf'i. Isim asbaha mabniyun, domirun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'in, isim asbaha, ya. Nah, selesai sudah pelajaran kita tentang doma itu raf'il muttasilah, domir rafa muttasil. Nah, jadi pada pertemuan kali ini, berarti ini pertemuan terakhir, ya, karena hari ini kan tanggal 13, ya. Minggu depan kita sudah ulangan bulanan dan sudah ujian praktek, ya. Nah, jadi materinya sudah sampaikan, ya. Materinya adalah dari awal, ya, dari judul awal sampai sini, sampai halaman 64, halaman 1 sampai halaman 64. Nah, apa judul terakhir? Judul terakhir ini dia, al-i'rab wal bina. Jadi soal ujiannya dan soal ulangannya sampai di sini, ya. Al-i'rab wal bina.
Dari awal ya. Nah, dari sini. Dari halaman 13 sampai halaman 64. Ya, materi kita. At-ta'arruf ala mukawwinatil jumlah sampai al-i'rab wal bina. Nah, itu materi ujian kita insyaallah. Nah, sudah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, judul pertama at-ta'arruf ala mukawwinatil jumlah. Nah, mengetahui tentang komposisi kalimat. Sekarang, apa komposisi kalimat? Kesimpulan dari judul pertama, komposisi kalimat. Kita buat ringkasan ini ya, sedikit kita ringkas. Jadi pertemuan kali ini meringkas. At-ta'aruf ala mukawwinatil jumlah, mengenal tentang komposisi kalimat. Apa itu komposisi kalimat? Apa aja komposisi kalimat? Iya, benar. Isim, fi'il dan huruf. Ya, itulah dia komposisi kalimat. Ada isimnya, ada fi'ilnya dan ada hurufnya. Atau dua aja, ada isim, ada fi'il. Nah, ya. Itu dia komposisi kalimat. Sekarang dari komposisi kalimat itu, yang pertama tadi isim. Ciri-ciri isim itu apa aja? Nah, ciri-ciri isim apa aja? Di sini ada ya. Yang pertama, ya, ciri-ciri isim. Yang pertama, kata yang menunjukkan nama orang. Itu satu, ya, menunjukkan nama orang. Ciri-ciri isim. Yang kedua, bisa diawali tabda'u bi alif lam, ya, bisa diawali oleh alif lam. Ciri-ciri ketiga, kata yang diakhiri oleh ta marbutah. 3. Sekarang ciri-ciri yang keempat, munawwanatun, bisa ditanwin. Ya, bisa ditanwin. Tanwinnya boleh fathatain, boleh kasrotain, boleh dhammatain. Itu ciri-ciri isim. Yang penting dia bisa ditanwin. Nah, itu dia, ya. Ada 4. Sudah ya. Yang pertama apa tadi yang pertama? Menunjukkan nama, ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim yang pertama yang di buku ini ya, di buku ini. Kalau dulu di kelas 8 kita kan udah belajar juga ya ciri-ciri isim ya. Nah, yang di buku ini yang pertama, ciri-ciri isim yang pertama adalah menunjukkan nama orang. Yang kedua,
bisa diawali oleh alif lam. Yang ketiga, diakhiri oleh ta marbutoh. Yang keempat, bisa ditanwin. Ya, bisa ditanwin. Ini ringkasan ya. Nah, ringkasan. Nanti waktu ujian insya Allah keluar ya. Sekarang bagaimana cara membedakan isim, fi'il dan huruf? Nah, kalau isim dia menunjukkan nama orang, nama tempat, nama hewan, nama tumbuhan, dan nama benda ya. Nama benda mati, jamadun benda mati, itu isim. Nah, kalau fi'il itu menunjukkan pekerjaan pada waktu tertentu. Nah, kalau huruf itu kata yang tidak memiliki makna kecuali bila digabungkan dengan kata yang lain. Itu dia perbedaannya, ya. Kalau isim dia menunjukkan nama orang, nama tempat, nama hewan, nama tumbuhan, nama benda mati, nama tempat tadi udah ya, nama tempat. Kalau fi'il menunjukkan pekerjaan yang dilakukan pada waktu tertentu. Nah, sedangkan huruf kata yang tidak memiliki makna kecuali bila digabungkan dengan kata yang lain. Itu tadi dari pelajaran pertama ya, mukawwinatul jumlah, komposisi kalimat, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ciri-ciri isim tadi ada 4, ya kan? Ciri-ciri isim ada 4, menunjukkan nama orang, kemudian ada alif lamnya, atau ada tak marbutohnya, atau dia bertanwin, ada 4. Nah, sedangkan fi'il kata yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan pada waktu tertentu. Sedangkan huruf kata yang tidak memiliki makna kecuali bila digabungkan dengan kata yang lain. Selesai judul pertama, sedikit kan? Kalau sudah diringkas sebenarnya sedikit. Judul kedua tentang al-jumlatul ismiyah ya, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah apa pengertiannya? Ya, kalimat yang diawali oleh isim ya, kalimat yang diawali oleh isim. Terus nah, kalimat yang diawali oleh isim ini dia, al-hadiqatu munassiqah ya, kebun taman itu tertata. Ini mubtada dan khobar ya. Al-hadiqatu ini isim, maka kalimat ini dinamakan dengan jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Nah, kemudian al-jumlatul fi'liyah, jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Kalimat yang diawali oleh fi'il. Mana contohnya? Ini ya. Bara'al uqadu fi kitabatis syi'ri ya, si Uqad mahir dalam menulis syair. Baro'a ini fi'il madhi ya, fi'il madhi. Maka kalimat ini disebut dengan jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Sudah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya. Sekarang judul selanjutnya. Nah, ini ada peta konsepnya ya. Ada peta konsep. Al-jumlah nau'ani, kalimat terbagi 2. Apa aja? Kalimat yang diawali oleh isim, yang kedua kalimat yang diawali oleh fi'il. Nah, kalimat yang diawali oleh isim disebut ismiyah. Kalimat yang diawali oleh fi'il disebut dengan
fi'liyah. Contohnya mana? Nah, ini al hayatu ini kan isim ya, al hayatu kifahun ya, hidup itu adalah cobaan, ujian. Faza, fazal mutasabiqul bil jaizah ya, orang-orang yang berlomba itu memenangkan, orang yang berlomba itu memenangkan hadiah. Faza, faza di sini adalah fi'il madhi ya. Ini contoh jumlah fi'liyah, yang ini al hayatu kifahun ini contoh jumlah ismiyah. Sekarang judul selanjutnya al fi'lu wa anwa'uhu, fi'il dan macam-macamnya. Ada berapa macam fi'il? Iya, ada 3. Fi'il apa aja? Fi'il madhi, terus fi'il mudhari', terus fi'il amr ya. Madhi, mudhari' dan amr. Mana contohnya? Ini contohnya. Yang fi'il madhi kataba, fi'il mudhari' yaktubu, dan fi'il amr adalah uktub ya, uktub. Nah, apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah yadullu ala amalin tamma fi zamanil madhi, menunjukkan suatu pekerjaan yang dilakukan pada waktu yang telah lampau atau waktu yang telah berlalu. Itu dia fi'il madhi. Fi'il mudhari', apa itu fi'il mudhari'? Yadullu ala amalin yatimu fil hadir wal mustaqbal, menunjukkan pada pekerjaan yang terjadi pada waktu sekarang atau akan datang ya, itu fi'il mudhari'. Nah, fi'il amr, sedangkan fi'il amr ini adalah kata kerja perintah ya, kata kerja perintah. Ini dia, ijtahid, hafidh, ifham. Nah, bersungguh-sungguhlah, hafallah, jagalah, ifham, fahamilah. Nah ya, dia ada sigotnya tertentu. Nah, sudah selesai tentang macam-macam fi'il. Sekarang dilanjutkan tentang isim, pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Nah, isim berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi 3 ya. Apa aja? Isim mufrad, kemudian isim musanna, kemudian isim jama' ya. Mufrad, apa itu mufrad? Ya, kata yang menunjukkan arti satu atau tunggal. Musanna yang menunjukkan arti 2 ya, 2. Kemudian yang ketiga, kata yang menunjukkan lebih dari 2 ya, jama'. Jama' menunjukkan lebih dari 2. Nah, sekarang ternyata jama' itu juga dibagi lagi ya. Anwa'ul jam'i, macam-macam jama'. Ada berapa macam-macam jama'? Ada 3. Apa aja? Jama' muzakkar salim, jama' yang kedua jama' muannas salim, yang ketiga jama' taksir ya. Nah, macam-macam jama' ini enggak di apa ya? Perinciannya enggak banyak ya. Ya cuma diinikan aja. Sedikit aja dijelaskan. Kalau jama' muzakkar salim ditambahi waw dan nun ya, fi halati raf'i, dalam keadaan rafa', atau ya dan nun dalam keadaan nasab dan jar, itu jama' muzakkar salim. Kalau jama' muannas salim ditambahin alif, biziyadati alif wa ta ya, ditambahin alif dan ta. Sedangkan jama' taksir laisa lahu suratun sabitah, tidak mempunyai gambaran yang tetap ya, karena dia simai ya, menurut penuturan orang Arab ya, dia simai. Atau kita sering kalau mau tahu ya kita hafal, kita lihat di kamus kemudian kita hafal. Dia nggak punya wazan tertentu ya, jama' taksir dia nggak punya wazan tertentu ya, sesuai dengan yang kita dengarkan dari orang Arab, sesuai dengan yang dibicarakan, yang diucapkan oleh orang Arab. Terus gimana lihatnya? Lihat kamus ya, lihat kamus untuk mengetahui
bentuk jamak taksir. Judul selanjutnya tentang fa'il. Fa'il yang rofa'nya dengan dhammah, ya. Alamat rofa'nya dengan dhammah. Nah, jadi alamat rofa itu bukan cuma dhammah, ya. Alamat rofa itu 1 dhammah, kemudian 2 alif, 3 waw, terus 4 ya untuk af'alul khamsah ini untuk fi'il, ya. Untuk fi'il ada nun, ya. Ini yang kita bahas untuk isim dulu. Nah, jadi yang pada pembahasan ini adalah alamat rofa yang menggunakan dhammah, raf'ul fa'il bid dhammah, ya. Alamat rafa' fa'il dengan dhammah. Mana alamat fa'il dengan dhammah? Ya, karena dia isim mufrad, jadi alamat rafa'nya dengan dhammah. Kalau dia isim musanna, alamat rafa'nya dengan alif. Nah, kalau dia jamak mudzakkar salim, alamat rafa'nya dengan waw. Nah, ya. Sekarang pengertian fa'il. Apa sih itu fa'il? Kalau dalam bahasa Indonesia enak kita nyebutnya kan subjek atau pelaku. Nah, ini yang dalam bahasa Arabnya ini dia, ya. Al-fa'il ismun marfu'un yusbiquhu fi'lun. Isim marfu' yang diawali oleh fi'il. Jadi, ya, fa'il itu dia harus ada fi'il. Kalau nggak ada fi'il, kalau nggak ada fi'il ya nggak ada fa'il, ya. Fi'il apa bahasa ininya? Predikat, ya. Terus fa'il subjek. Jadi kalau predikatnya nggak ada, kalau nggak ada pekerjaannya, nggak mungkin ada pelakunya kan? Kalau nggak ada predikatnya, nggak mungkin ada subjeknya. Nah, maka pengertiannya fa'il itu adalah isim yang diawali oleh fi'il, ya. Terus yadullu ala man fa'alal fi'la awit tasafa bih, ya. Terus fa'il itu menunjukkan orang yang mengerjakan pekerjaan, ya, orang yang mengerjakan pekerjaan, itulah fa'il, subjek. Kemudian sudah fa'il, sekarang maf'ulun bih, ya. Kalau tadi fa'il itu ismun marfu'un, ya, isim yang berbaris marfu' selamanya, ya, sampai hari kiamat fa'il itu dia selamanya marfu', ya, isim yang berbaris marfu'. Sekarang maf'ulun bih, berbeda dengan maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu ismun mansubun, isim yang berbaris mansub, ya. Terus isim yang berbaris mansub, mana ininya? Isim yang ismun mansubun waqa'a 'alaiha, ismun mansubun waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il, ya. Isim yang berbaris mansub yang dikenai padanya pekerjaan pelaku, atau isim mansub yang dikenai pekerjaan, ya. Itulah dia maf'ulun bih. Apa bahasa Indonesianya? Objek, ya. Isim mansub yang waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il, ya. Isim yang berbaris mansub yang dikenai pekerjaan, ya, itulah objek. Sudah fa'il, sudah maf'ulun bih, sudah. Sekarang isim majrur bi harfil jar, ya. Isim majrur, isim yang berbaris majrur karena diawali oleh huruf jar. Nah, sekarang tugas kalau di sini isim majrur harfun jar adalah menghafal huruf jar. Kelas 8 dah kita hafal, ya, huruf jar ini, ya.
min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam. Ya, insyaallah itu sudah hafal semua ya. Nah, setiap isim yang diawali oleh huruf jar maka barisnya menjadi majrur ya, dia jadi isim majrur. Majrurnya dengan apa? Kalau dia isim mufrad ya jamak taksir, kemudian jamak taksir ya, jamak taksir dia barisnya menjadi majrurun bil kasroh. Kemudian jamak muannas salim juga majrurun bil kasroh. Terus ada lagi jadi isim majrur terbagi dua, majrurun bi harfin jar, kemudian majrurun bil idhofah ya. Jadi isim itu menjadi majrur sebabnya ada dua, satu karena diawali oleh huruf jar, yang kedua karena bentuk susunan katanya adalah idhofah atau dia menjadi mudhaf ilaihi ya, kedudukannya sebagai mudhaf ilaihi. Isim menjadi majrur bila kedudukannya sebagai mudhaf ilaihi ya, sebagai mudhaf ilaihi. Jadi selain diawali oleh huruf jar ya, isim menjadi majrur juga karena kedudukannya sebagai mudhaf ilaihi. Ya, til ismu majruran idza waqa'a mudhafan ilaih ya, isim itu menjadi majrur bila kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Habis ya Mi? Oh iya udah habis. Baiklah anak-anak, waktu kita sudah habis ya. Minggu depan ya, insyaallah sudah kabari minggu depan apanya lagi ya. Untuk saat ini dia materinya ya, dari halaman berapa tadi, nanti kalian lihat lagi sampai judul al-i'rab wal bina. Oke. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa syukran ala husni timamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.